Saking takutnya, ini saking mereka takut sama pasangan Ganjar Mahfud, di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dihembuskan hoaks ke masyarakat kalau Mas Ganjar dan Prof. Mahfud akan menghentikan pembagian bantuan sosial alias bansos. Ini sungguh hoaks yang jahat ya. Tapi ini sekaligus menunjukkan tingkat ketakutan mereka kepada duet Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Mereka takut Mas Ganjar dan Prof. Mahfud bisa lolos ke putaran kedua. Hoax ini sudah pasti harus kita luruskan ya. Ini harus kita counter. Sudah pasti nggak bisa diragukan lagi. Mas Ganjar dan Prof. Mahfud akan melanjutkan program bantuan sosial ini. Ini sudah pasti. Dan bahkan nih, kelebihannya Mas Ganjar dan Prof. Mahfud bakal memperbaiki proses distribusi dari bansos ini. Jadi, kelak nggak bakal lagi ada bansos yang salah sasaran. Jangan ada lagi mereka yang berhak justru nggak mendapatkan bansos, sementara keluarga Pak RT dan Pak RW malah dapat. Lewat program KTP Sakti, Satu Kartu Terpadu Indonesia, penyaluran bansos bakal jauh lebih baik lagi. Nggak bakal ada salah sasaran lagi. Kelak kalau Mas Ganjar dan Prof. Mahfud nih memimpin Indonesia, warga cukup menunjukkan KTP-nya saja untuk mendapatkan bansos. Nggak perlu aneka kartu-kartu lagi. Kelak semuanya bisa beres cukup dengan menunjukkan KTP saja. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Saya nggak tahu itu yang ngomong siapa ya, karena cerita bansos itu cerita regulasi, cerita anggaran yang selalu ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Jadi cerita-cerita itu sebenarnya gimmick-gimmick yang diberikan untuk menakut-nakuti. Dan sekarang masyarakat bisa tahu. Saya terima kasih. Kemensos membantu, pendidikan membantu, Kementerian Keuangan mengusulkan, DPR menyetujui. Itu kewajiban negara kok, kewajiban negara. Justru yang sudah bagus, sudah jalan, rakyat mendapatkan itu, kita mudahkan mereka dan tepat sasaran. Kan komplain mereka kemarin kenapa yang dapat si A kok si B nggak dapat. Nah itulah yang kita bereskan. Maka KTP Sakti yang saya dorong itu untuk memudahkan itu, dan turunannya nanti adalah data kependudukan yang profil penduduknya itu bisa kita ambil, kita pecah ke sektor. Oh petani butuh dapat pupuk, sampai KTP aja. Dapat pupuk tapi maaf mereka masuk kategori miskin, oh dia dapat bansos, maka dia dapat pupuk, dia dapat bansos. Oh ada anaknya yang sekolah, dia dapat kartu Indonesia Pintarnya ya. Oh terus kemudian dia dapat jaminan kesehatan, kartu Indonesia Sehat. Cukup satu aja tapi profilnya banyak. KTP Sakti ini adalah program yang sangat revolusioner, sangat revolusioner. Ya walaupun kalau di negara-negara maju nih sistem ini sudah banyak digunakan. Di negara kita sepertinya susah banget buat mewujudkan program KTP yang bisa digunakan untuk semua hal. Di belakang program ini memang dibutuhkan sebuah sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Data-data masyarakat harus terkumpul di sebuah database terpusat dan bisa dimanfaatkan oleh berbagai lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah. Program ini sudah direncanakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, yakni Satu Data Indonesia. Tapi sampai sekarang belum bisa jalan. Lembaga pemerintah, kementerian, dan pemerintah daerah semuanya terhinggapi penyakit ego sektoral dan sangat susah buat saling bekerja sama dan berbagi. Semua ketakutan kehilangan wewenang. Nah, menghadapi persoalan seperti ini, menghadapi masalah ego sektoral, Mas Ganjar punya kelebihan dibandingkan dengan capres-capres lainnya. Mas Ganjar pernah mewujudkan program sejenis, yakni integrasi sistem dan data, sewaktu beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dan dia sukses melakukannya. Sistem teknologi informasi Jawa Tengah termasuk yang termaju di Indonesia. Mas Ganjar sukses memimpin kepala-kepala daerah walaupun berasal dari partai yang berbeda untuk satu visi dalam memajukan Jawa Tengah. Makanya, kita bisa yakin, kita patut yakin Mas Ganjar bakalan mampu mewujudkan program Satu Data Indonesia dan KTP Sakti. Nantinya, urusan pendataan akan jadi tanggung jawab pemerintah pusat,
dan perubahan data bisa dilakukan secara online. Kelak semua urusan warga bisa diselesaikan dengan menunjukkan KTP saja. Dengan menunjukkan KTP, bakal ketahuan kalau warga tersebut berhak atas program bantuan sosial yang mana saja. Penyaluran bantuan pun secara tunai, akan otomatis melalui bank dan tanpa potongan apapun. Jadi gimana? Sekarang sudah terbayangkan gimana canggihnya pemerintahan di era Mas Ganjar dan Prof. Mahfud? Semuanya bakalan serba otomatis dan bebas pungli seperti di negara-negara maju. Jadi, janganlah kita ragu. Program Bansos ini masih terus akan berlanjut dan bahkan bakalan jauh lebih baik lagi pelayanan serta penyalurannya. KTP Sakti Ganjar Mahfud mempromosikan kebijakan Satu Kartu Terpadu Indonesia yang menyatukan bantuan sosial yang sudah ada seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, Kartu Tani, Kredit Usaha Rakyat. Ganjar Mahfud menekankan bahwa program ini tidak akan menghilangkan bantuan yang sudah ada, namun mengintegrasikan dan menyederhanakan proses pengajuan dan penggunaannya. Saking takutnya mereka, takut sama pasangan Ganjar Mahfud di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dihembuskan hoaks ke masyarakat kalau Mas Ganjar dan Prof. Mahfud akan menghentikan pembagian bantuan sosial alias bansos. Ini sangat hoaks yang sangat jahat. Ya, tapi ini sekaligus menunjukkan tingkat ketakutan mereka kepada duet Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Mereka takut Mas Ganjar dan Prof. Mahfud bisa lolos ke putaran kedua. Hoaks ini sudah pasti kita luruskan ya. Ini harus kita counter. Sudah pasti nggak bisa diragukan lagi. Mas Ganjar dan Prof. Mahfud akan melanjutkan program bantuan sosial. Ini sudah pasti, dan bahkan nih, kelebihannya Mas Ganjar dan Prof. Mahfud bakal memperbaiki proses distribusi dan bansos ini, jadi kelak nggak bakal lagi ada bansos yang salah sasaran. Jangan ada lagi mereka yang berhak justru nggak mendapatkan bansos. Sementara keluarga Pak RT, Pak RW malah dapat lewat program KTP Sakti 1, Kartu Terpadu Indonesia. Pembagian bansos akan menjadi lebih baik lagi. Saya nggak tahu itu yang ngomong siapa ya, karena cerita bansos itu cerita regulasi. Cerita anggaran yang selalu ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Jadi cerita-cerita itu sebenarnya gimmick-gimmick yang diberikan untuk menakut-nakuti. Dan sekarang masyarakat bisa tahu. Saya terima kasih. Kemensos membantu, pendidikan membantu, Kementerian Keuangan mengusulkan, DPR menyetujui. Itu kewajiban negara kok, gitu. Kewajiban negara. Justru yang sudah bagus, sudah jalan, rakyat mendapatkan itu, kita mudahkan mereka dan tepat sasaran. Kan komplain mereka kemarin kenapa yang dapat si A kok si B nggak dapat. Nah itulah yang kita bereskan. Maka KTP Sakti yang saya dorong itu untuk memudahkan itu, dan turunannya nanti adalah data kependudukan yang profil penduduknya itu bisa kita ambil, kita pecah ke sektor. Oh petani butuh dapat pupuk, sampai KTP aja. Dapat pupuk tapi maaf mereka masuk kategori miskin, oh dia dapat bansos, maka dia dapat pupuk, dia dapat bansos. Oh ada anaknya yang sekolah, dia dapat Kartu Indonesia Pintarnya ya. Oh terus kemudian dia dapat jaminan kesehatan, Kartu Indonesia Sehat. Cukup satu aja tapi profilnya banyak. KTP Sakti ini adalah Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.